Day 86. Amenorrhea adalah kondisi di mana tidak terjadinya menstruasi selama 3 bulan berturut-turut atau belum menstruasi sebelum umur 15 tahun. Perempuan yang sudah mengalami menstruasi saat pubertas atau sebelum umur 15 tahun berarti setiap bulan perempuan akan mengalami menstruasi sampai nanti menopause, hamil, dan menyusui. Selain alasan tersebut, jika sampai tidak mengalami menstruasi, periksakan ke dokter ya. Kemungkinan ada gangguan yang akan lebih baik ditangani secepatnya karena dapat meningkatkan resiko gangguan fertilitas, stres secara psikologi, osteoporosis, dan sakit di area pelvis. Faktor pola hidup dengan olahraga berlebihan seperti atlet, stres tinggi, gangguan hormon seperti PCOS, tumor, tiroid, menopause dini, dan berat badan di bawah indeks BMI sehat. Secara genetika dapat berupa gangguan pola makan seperti anoreksia dan bulimia. Masalah struktur juga dapat dicurigai ketika gejala muncul seperti luka pada uterus, kelainan struktur vagina, dan kurangnya hormon reproduksi. Gejala lain dari amenorrhea ada rambut rontok, adanya cairan putih dari puting, pusing, gangguan penglihatan, sakit di pelvis, rambut tubuh di wajah secara tidak wajar, dan jerawat. Saran dari sisi naturopati, pola makan sehat tinggi lemak sehat, omega 3, karbohidrat kompleks, folat, karoten, bromelain, kalsium, magnesium, vitamin D, vitamin K, dan boron. Yang kedua, batasi olahraga selama 30-60 menit sehari dan kelola stres. Yang ketiga, suplementasi yang tepat sesuai kondisi diantaranya adalah Vitex Berry Evening, Primrose Oil, Black Cohoes, dan Inositol. Yang keempat, kayu manis dan kunyit dapat menjaga keseimbangan hormon. Day 87. Dysmenorrhea adalah kram dan rasa sakit di bawah perut sebelum dan saat menstruasi. Berlebihan demenstruasi sampai absen sekolah atau bolos kerja. Stop penelanan komen berbahaya ini. 13-51% perempuan mengalami ini. Rasa sakit di bawah perut sebelum dan ketika menstruasi yang terus-menerus biasanya dimulai 1-3 hari sebelum menstruasi, bertambah intensitasnya 24 jam setelah mens. Hal ini bisa merupakan sinyal atau pertanda dari endometriosis, fibroid rahim, adenomyosis, radang panggul, stenosis cervix. Terkadang gejala disertai rasa mual, diare, sakit kepala, dan pusing. Faktor itu dapat meningkatkan resiko perempuan berumur di bawah 30 tahun mengalami menstruasi di umur 11 tahun atau lebih muda. Menorrhagia, metrorrhagia, riwayat keluarga dysmenorrhea, merokok. Saran dari sisi naturopati, konsumsi jus water organik segar dengan 3 wortel setiap hari selama seminggu sebelum menstruasi dan dibarengi dengan makanan bernutrisi dengan kandungan magnesium, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan vitamin D. Jus wortel mengandung vitamin A, B, C, iron, kalsium, sodium, potasium, dan magnesium. Suplemen dianjurkan antaranya vitamin B1, vitamin B6, dan fish oil. Dalam ilmu kesehatan naturopati, tubuh yang sehat adalah tubuh yang nyaman baik secara fisik, mental, dan spiritual. Menstruasi tanpa rasa sakit. Pil KB dan obat penghilang nyeri bukan jalan keluarnya ya. Day 88. Endometriosis terjadi saat tisu endometrial tumbuh di luar rahim dengan gejala sakit di bawah perut dan pelvis. Sakit yang luar biasa saat menstruasi, berhubungan seks, dan sudah seks. Prevalensi endometriosis dialami 10-15% perempuan di Indonesia. Saya sudah mulai lelah mengedukasi soal gluten, gula putih, dan produk susu, namun sepertinya masyarakat umum masih cuek dan lebih mementingkan rasa enak di mulut dibandingkan nikmatnya badan tanpa rasa sakit yang disebabkan oleh peradangan dalam tubuh yang sebagian besar disebabkan makanan yang kita anggap enak. Semakin banyak dokter medis yang berusaha mencari solusi bukan hanya dengan obat ya, memang masuk akal karena gluten, gula, dan produk susu meningkatkan radang yang menyebabkan sakit. Permasalahan sekarang ada ketiga bahan tersebut bersembunyi di berbagai macam makanan. Day 89. Fibroid adalah bentuk dari peradangan non-kanker di rahim yang sering muncul selama masa subur dan 60-80% perempuan pernah memiliki fibroid. Berdasarkan data, 1 dari 3 perempuan atau 60-80% perempuan pernah memiliki fibroid. Bagaimana cara menghindarinya? Makan makanan yang bernutrisi, olahraga, kelola stres, kontrol tekanan darah, pastikan tubuh nyaman saat menstruasi. Aliran darah menstruasi deras atau sakit. Sakit di bagian perut atau punggung bawah. Buang air kecil lebih sering dan konstipasi. Dispareunia atau sakit saat berhubungan.
Hindari alkohol, daging merah dan makanan proses, gula putih, produk susu, malas berolahraga, merokok, kafein lebih dari 1 gelas sehari. Herbal dan vitamin yang dapat membantu: green tea, resveratrol, kunyit, vitamin A, C, E, dan folat. Amenorrhea adalah kondisi di mana tidak terjadinya menstruasi selama 3 bulan berturut-turut atau belum menstruasi belum umur 15 tahun. Dysmenorrhea adalah kram dan rasa sakit di bawah perut sebelum dan saat menstruasi. Endometriosis terjadi saat tisu endometrial tumbuh di luar rahim. Fibroid adalah bentuk dari peradangan kanker di rahim yang sering muncul selama masa subur. Bagaimana? Mudah bukan teman sehat Debbie? Selamat mencoba micro habit pagi hari ala Debbie Jane Mary.